Ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan apa? Dengan dalil-dalilnya. Ini sudah kita terangkan ya di awal pembahasan Thalatsatul Usul dan di muqaddimah juga, bahwa mengenal agama itu harus dengan dalil-dalil. Karena orang yang ikut-ikutan itu tidak bermanfaat baginya. Tidak bermanfaat. Karena itu jawaban orang yang di alam kubur itu dalam hadits Asma bintu Abi Bakar riwayat Bukhari Muslim, semana dengannya hadits Bara' bin Azib riwayat Imam Ahmad. Ketika orang ini ditanya pertanyaan malaikat di alam kubur, dia menjawab apa? Ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap sesuatu, maka saya juga ikut-ikut mengucapkannya. Nah, ikut-ikutan ini tidak bermanfaat. Jadi kembali diingatkan, semuanya dengan apa? Dengan dalil. Beragama itu dengan dalil. Dan saya sudah jelaskan pula bahwa bukan artinya beragama itu dengan dalil diwajibkan setiap orang itu menghafal dalilnya. Menghafal itu kadar tambahan. Tapi yang penting dalilnya pernah sampai kepadanya. Pernah dia pahami. Ya kalau itu sudah sampai dan dia pahami, maka itu sudah cukup sebagai argumen hujjah terhadapnya. Dan pemahaman itu manusia bertingkat-tingkat ya di dalam pemahaman juga. Jadi kalau misalnya dia adalah orang ajam, dikatakan padanya telah sampai dalil dia pahami, apabila dalil itu dia mengerti. Jadi ada yang terjemahkan padanya dalil tersebut. Adapun orang-orang Arab yang mereka ini memahami bahasa Arab, maka sampainya Al-Quran itu telah cukup di dalam kepahaman terhadap mereka. Karena dikatakan liunzira hadzal Qur'an wa man balagh, supaya saya memperingatkan dengan Al-Quran ini dan siapa yang sampai Al-Quran itu kepadanya. Jadi ini maksud dipahami. Adapun menghafal itu kadar tambahan menghafal. Karena itu harus selalu ditanamkan di dalam diri tentang wajibnya memahami agama dengan apa? Dengan dalil-dalil. Ya. Nah sekarang ini subhanallah banyak orang yang seakan-akan agama itu hanya ikut-ikutan saja. Ya, siapa yang dia idolakan, siapa yang dia tokohkan, maka pada idola dan tokohnya itulah seluruh pemahaman agamanya. Tidak melihat kepada dalilnya. Dan ini jalan yang keliru. Dan jalan yang seperti ini hanya berbuah penyesalan pada hari kiamat. Karena itu dalam Al-Quran, di surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan penyesalan orang yang cuman ikut-ikutan kepada tokohnya saja. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Hari di mana orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Ya, kita di dunia ini kalau kita lihat ada orang yang sangat sedih misalnya, sangat menyesal. Ada orang yang kena musibah karena kadang hampir hilang kesadarannya. Biasanya diketemukan dia gigit tangannya, digigit jarinya. Ya, ujung kukunya satu atau dua. Ini penyesalan. Ini pada hari kiamat bukan jari yang dia gigit, dua tangannya dia gigit ke mulutnya. Saking menyesalnya dia. Apa yang dia katakan? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai andai kata saya dulu telah menjadikan sebuah jalan yang saya ikuti bersama Ar-Rasul. Baru dia menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia dia tidak mengikuti jalan bersama Ar-Rasul? Wahai betapa menyedihkannya saya. Kenapa saya menjadikan si fulan sebagai orang yang saya cintai? Akhirnya si fulan ini tokoh yang dia ikuti. Dia jadikan sebagai khalil, dia percayai, dia cintai. Itu yang dia ikuti. Jalannya Rasul malah dia tidak ikuti. Apa yang terjadi pada si fulan ini? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkanku dari jalan Allah, dari adzikir. Setelah datang dzikir itu kepadaku. Nah, dalam manusia itu selalu berkhianat. Selalu menjadi sebab seorang itu jauh dari taufik, jauh dari kebaikan. Nah, ini antara cara syaitan menyesatkan manusia. Karena itu seorang dai, dia tidak tertipu dengan banyaknya orang yang mendengarkan apa yang dia ucapkan atau banyaknya orang yang kelihatannya mendukungnya. Tapi yang menjadi ukuran untuknya orang-orang yang mendengarkannya, yang dia dakwai, ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan mengikut kepada dirinya. Nah, seorang dai bukan berdakwah kepada dirinya, dia berdakwah kemana? Ke jalan Allah. Iya.
Dia hanya menerangkan jalan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskannya kepada manusia. Ya, maka ini dari hal yang penting untuk selalu diingat. Ma'rifatu dinil Islami bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dikenal dasar ini, insyaallah taala akan mudah menyelesaikan berbagai hal yang terjadi di tengah umat ini. Ada sebagian hal yang diributkan di tengah umat, itu dasarnya karena sebagian orang tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak kembali kepada dalil. Senangnya kembali kepada tokoh-tokohnya, senangnya kembali kepada hawa nafsunya, senangnya kembali kepada kebiasaan yang berjalan di tengah manusia. Ya, andai kata mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya, selesai masalah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pada sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah artinya dikembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul artinya dikembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Apa saja yang kalian berselisih dalamnya, hukumnya kembali kepada Allah. Ya. Maka ini akan indah dari hidup itu. Kalau seorang berpegang dengan dalil, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ini mengikuti apa yang diturunkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang hamba berjalan di atas jalan ini, maka dia berpegang di atas prinsip, di atas agama. Ya, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Dan jangan kalian ikuti selain daripada Allah, dari wali-wali. Nah, ini wali-wali ini, aulia, jamak dari wali. Orang yang dia cintai, orang yang dia hormati, orang yang dia ikuti. Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh. Yang dibahasakan aulia. Nah, subhanallah, memang banyak orang terfitnah dengan manusia. Ada yang terfitnah dengan penampilan orang tersebut, dari kelembutan, kesederhanaan, gerak-geriknya. Ada yang terfitnah dengan retorika, tutur kata, ucapan lisan. Ada yang terfitnah dengan banyaknya orang yang bersamanya, pengikutnya. Ada yang terfitnah dengan harta, dengan dunia. Ya, sehingga dia keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari sebuah perkara. Ikuti syariat tersebut. Wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Baik. Jadi ini dari beberapa dalil yang menunjukkan tentang kewajiban beragama dengan apa? Dengan dalil. Bukan cuma ikut-ikutan. Apalagi menjadikan selain daripada Allah sebagai panutan-panutan. Yang diikuti oleh seorang muslim dan muslimah adalah dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini cara beragama, ini kaidah penting. Kaidah ini yang menyelamatkan dari pemikiran-pemikiran menyimpang. Menyelamatkan dari pemikiran menyimpang. Ya, sebab orang yang datang dengan perkara baru, orang yang berbuat bid'ah, kalau ditanya apa dalilnya? Tanyakan apa dalilnya. Ya. Maka ini akan membuat mereka apa? Kalang kabut di situ. Dia tidak bisa membawakan dalil. Kalau ada ayat dia sebut atau ada hadits dia sampaikan, tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan bid'ah yang dia kerjakan. Iya. Tidak ada kaitannya dengan bid'ah yang dia kerjakan. Baik. Maka ini hal yang penting sekali di dalam beragama. Baik.